Bayangin dunia tanpa logika, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa konsep dasar keadilan yang kita kenal pada hari ini. Dunia-dunia itu akan terjadi jika satu peradaban ini tidak pernah lahir, atau setidaknya dunia yang kita kenal tidak akan seperti yang kita kenal jika peradaban ini tidak mewarisi keilmuannya sampai hari ini. Hari ini gue pengen ngejelasin kepada kawan-kawan apa yang nggak teman-teman pelajarin di sekolah tentang filsafat Yunani, dan juga apa yang ngebuat filsafat Yunani itu penting untuk kita pelajarin. Kisah ini dimulai dari seorang Titan yang mencuri suatu api kebijaksanaan dari Gunung Olympus, lalu memberikannya kepada umat manusia dan dipercaya sebagai asal muasal peradaban manusia. Oke teman-teman, filsafat Yunani itu lebih daripada umur mungkin peradaban-peradaban di beberapa daerah ya, atau beberapa negara gitu. Mungkin kalau kita mengenal negara-negara yang hari ini seperti Yunani modern gitu, itu sangat berbeda dengan Yunani yang ingin kita bahas. Filsafat Yunani itu secara sejarah itu dimulai 2500 tahun yang lalu, di mana Thales dipercaya sebagai filsuf pertama yang mengenalkan konsep berpikir asal-usul sesuatu, menanyakan bagaimana suatu kejadian alam ini terjadi tanpa hal yang kita sebut dengan kepercayaan mistis. Jadi dia mencoba untuk menggantikan mitos dengan logika, menciptakan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Sebenarnya itu lahir bukan dari suatu keinginan untuk terus belajar, tapi rasa benci atas ketidakadilan dan rasa haus akan ilmu pengetahuan untuk mencari terus alasan untuk menjawab sesuatu gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya, filsafat itu berasal dari kata Yunani juga, yaitu philosophia. Philo yang artinya cinta, sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat berarti adalah cinta kebijaksanaan. Mungkin teman-teman tahu nih, ada tokoh-tokoh terkenal seperti Socrates, ada seorang filsuf terkenal dengan satu prinsip namun revolusioner, yaitu aku tahu bahwa aku tidak tahu gitu. Lalu Socrates ini mempunyai pengajaran kebijaksanaan sejati dimulai dari kerendahan hati, lalu mengakui bahwa kita ini sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Dan hal ini penting buat masyarakat modern, karena ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kita mengakui kita tidak mengetahui sesuatu, kita terbuka untuk mempelajari hal yang baru. Dan mempertanyakan segala sesuatu itu diturunkan. Jadi dia tidak berhenti sebagai seorang yang gemilang di zaman itu saja, tapi dia mempunyai murid-murid ya. Murid yang sangat terkenal mungkin yang kita kenal juga pada hari ini adalah Plato. Dan juga Plato juga membangun akademi, suatu konsep pendidikan umum yang pertama mungkin di dunia, walaupun akademi ini tidak begitu memiliki kurikulum ya, atau tidak memiliki pengajar-pengajar yang benar-benar strict, tapi di situ cuma sebagai tempat belajar aja. Yang setelahnya lahir juga satu murid lainnya yang bernama Aristoteles. Sebenarnya apa yang sih salah dari pengenalan tokoh-tokoh ini? Sebenarnya tokoh-tokoh ini memang udah pernah kita pelajarin di pendidikan sekolah kita, tapi kenapa pada akhirnya kita itu nggak begitu tertarik dengan tokoh-tokoh ini? Karena mereka hanya di-mention di awal sebagai catatan kaki gitu. Mereka nggak pernah dikenalkan sebagai tokoh-tokoh yang benar-benar revolusioner, benar-benar membuat kita tertarik untuk mempelajarinya. Dan ya hanya dianggap sebagai seseorang yang ya udah dia ada dan tidak pernah benar-benar kita pelajari gitu. Buat apa kita pelajari ini? Jadi ada yang namanya, menurut gua, hall dalam pelajaran-pelajaran sekolah yang kita kenalin dulu Aristoteles. Oke, Aristoteles mengajarkan ada konsep dasar asal muasal kehidupan gitu. Tiba-tiba kita nanti lompat ke Charles Darwin atau siapapun itu, yang akhirnya kan kita jadi mempertanyakan gitu, untuk apa orang ini dikenalkan. Nah, menurut gua yang perlu kita lihat juga adalah bahwa Aristoteles ini bukan hanya sebagai orang yang mencetuskan atau yang mempopulerkan, tapi orang yang menginspirasi gitu. Nah, orang-orang ini seperti Aristoteles contohnya, dia punya
gong atau gema ilmu pengetahuan yang dimulai dari Athena Yunani yang menginspirasi tokoh-tokoh terkenal. Seperti contohnya jika kita ingin mempelajari ilmu ekonomi, maka Aristoteles ini mungkin adalah salah satu rujukan awal untuk mempelajari tokoh-tokoh ekonomi selanjutnya. Kita mengenal seorang Karl Marx, bapak komunis dunia, yang Karl Marx ini selalu dieratkan sebagai seorang yang mempertanyakan nilai produksi, yang mempertanyakan nilai tukar dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah tahu kalau Karl Marx ini juga terinspirasi dari kebudayaan Yunani atau pemikiran-kepemikiran orang Yunani. Sebelum Karl Marx menyatakan soal konsep pertukaran, Aristoteles itu menulis suatu buku yang berjudul Etika Nikomacheia yang juga memperkenalkan kepada kita konsep suatu pertukaran. Misal contohnya, jika kita ingin menukarkan buku yang sama, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya buku itu bisa dikatakan sama, atau bagaimana buku itu bisa ditukar gitu. Etika Nikomacheia itu mengajarkan bahwa bisa terjadi adanya pertukaran ketika kita menyatakan bahwa buku ini senilai dengan harga yang sama. Nah, bagaimana caranya menilainya? Ada alat ukur di sana gitu. Bagaimana caranya menukar buku tulis dengan pensil gitu? Maka kita harus tahu nilai ukur dari pensil tersebut dan nilai ukur dari buku tersebut. Ini juga menginspirasi Marx dalam beberapa tulisannya bahwa suatu nilai tukar itu bisa ada ketika ada produksinya gitu. Nah, buat teman-teman nih yang masih belum tahu nih seberapa berpengaruhnya Karl Marx gitu, mungkin teman-teman bisa searching di Google sekarang seberapa berpengaruhnya Uni Soviet, seberapa berpengaruhnya China, seberapa berpengaruhnya Kuba di Amerika Selatan, dan mereka adalah orang-orang di mana para pemimpinnya terinspirasi dari tulisan-tulisannya Karl Marx. Nah, jadi kita bisa tahu seberapa besarnya pengaruh filsafat Yunani, bahkan seorang Karl Marx pun itu bisa terinspirasi dari filsafat Yunani itu sendiri. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita itu mempertanyakan atau kita itu membaca filsafat Yunani? Banyak sekali referensi buat kalian untuk mempelajarinya, tapi kalau menurut gua yang paling enak untuk mempelajari filsafat Yunani tidak lebih dan tidak lain adalah kita mempelajari mitologinya terlebih dahulu. Ingat, suatu filsafat itu adalah suatu kecintaan pada kebijaksanaan. Filsafat Yunani itu sangat radikal dalam mempertanyakannya. Kita pernah mengenal ada tokoh mitologi yang bernama Medusa. Gue pernah bahas di video gue sebelumnya. Medusa itu adalah seorang perempuan yang diperkosa di kuil Athena, tapi dialah yang dikutuk menjadi seorang monster. Kebetulan yang memperkosanya adalah dewa Poseidon. Bisa ngebayangin, seseorang laki-laki yang memiliki pengaruh, memiliki kekuatan memperkosa perempuan, dan perempuan itu tidak mendapatkan sama sekali keadilan, malah dia yang dihukum. Lalu ada Xenopes, seorang filsuf yang mempertanyakan kenapa dewa-dewi Yunani seperti manusia, dan apakah sapi jika dia bisa berpikir, dia akan menganggap dewa-dewi itu akan berbentuk sapi juga. Hal ini membuat suatu pertanyaan besar bagi seorang, mungkin ini akan menjadi perdebatan, tapi pada akhirnya ini harus dipertanyakan, kenapa dewa-dewi itu sangat sesuai dengan apa yang kita gambarkan terhadap manusia modern aja gitu. Oke, ini mungkin akan menjadi sebuah perdebatan, tapi pada akhirnya filsafat Yunani saking revolusionernya, dia mempertanyakan, misal contohnya, kenapa dewa-dewi Yunani itu selalu perempuan atau laki-laki, berbadan tegap, berwarna kulit putih, berambut lurus. Kenapa dewa-dewi di negara-negara lain itu sangat bentuknya itu hampir mirip dengan manusia-manusia yang ada di sana gitu. Akhirnya Xenopes itu berpikir, apakah jika sapi itu bisa berpikir soal bentuk dewa-dewi, mungkin dia akan menganggap dewa atau dewa-dewi itu bentuknya seperti sapi, atau Tuhan itu bentuknya seperti sapi. Nah, akhirnya, saking besarnya pengaruh Yunani, kita bisa melihat bahwa influence-nya itu benar-benar sampai sekarang. Buat kalian yang pernah baca bukunya Daniel Ziblatt dan Stephen Levitsky yang bukunya berjudul How Democracy Die, yang bahkan pernah menjadi atau pernah dimention setidaknya di sidang MK sengketa pemilu kemarin, yang mengkritik soal mayoritas nihilism. Sebenarnya
sebelum dua orang ini mengangkat soal mayoritarianism, Plato dalam bukunya Republik itu pernah mengangkat logika yang hampir sama, atau setidaknya bunyinya mendekati, yaitu logika para pelaut. Bagaimana ketika kita ingin berlaut, apakah kita akan memilih orang yang paling populer di antara kita, atau orang yang pernah menghadapi ombak lautan, atau orang yang benar-benar memiliki ilmu pengetahuan terhadap laut? Kira-kira mana yang bakalan dipilih? Lalu dia juga pernah mengangkat juga tentang prinsip popularisme di antara para pemimpin. Bagaimana kalau kita bertemu dengan seorang dokter dan kita bertemu dengan tukang permen. Seorang dokter memberikan kita obat yang rasanya pahit, tidak enak, dan baunya bahkan menyengat. Dan tiba-tiba ada orang memberikan permen yang baunya manis, rasanya enak, dan sangat bisa kita nikmati. Pasti orang-orang akan memilih permen tersebut gitu. Nah, popularisme itu sangat buruk karena pada akhirnya kita tahu orang yang makan permen daripada meminum obat ketika dia sakit, ya sakitnya akan tambah parah gitu. Nah, sedangkan orang yang meminum obat mungkin dia akan pahit terlebih dahulu, tapi pada akhirnya dia akan mendapatkan kesembuhan. Nah, Pak Plato sudah mempertanyakan sistem demokrasi jauh sebelum orang-orang yang hadir setelahnya itu mempertanyakan sistem demokrasi. Gue nggak begitu mempelajari tokoh-tokoh mana saja yang mungkin terinfluence terhadap pemikiran-pemikirannya Plato. Tapi kalau kita baca-baca buku pemikiran-pemikiran modern, nggak sedikit mereka yang mention ataupun memberikan contoh pemikiran-pemikiran Yunani sebagai penguat argumentasi mereka. Nah, saking powerfulnya kebijaksanaan Yunani itu sampai ada yang namanya dulu abad keemasan Islam itu tidak terlepas dari penerjemahan besar-besaran buku-buku Yunani ke dalam bahasa-bahasa Arab untuk dipelajari oleh orang-orang Muslim saat itu. Dulu ada tempat namanya Darul Hikmah. Darul Hikmah itu suatu perpustakaan yang besarnya mungkin seperti perpustakaan Alexandria di Mesir. Juga memiliki buku-buku dari Yunani yang seperti contohnya Almages dari karya Ptolemaios, lalu karya Plato tadi seperti Republik, lalu juga karyanya Archimedes, dan buku dari Aristoteles juga tidak lupa diterjemahkan di sana. Dan beberapa studi-studi juga beberapa studi juga menguatkan bahwa jika bukan karena orang-orang Islam, mungkin kita tidak akan mengenal kebudayaan-kebudayaan atau pemikiran-pemikiran Yunani. Nah, seharusnya kita bisa dari sini sudah melihat seberapa filsafat Yunani itu mempengaruhi masyarakat dunia, khususnya dunia-dunia pemikiran, dan juga khususnya bagaimana dunia-dunia ini berhutang peradaban terhadap filsafat Yunani. Nah, buat teman-teman yang setelah menonton video ini menganggap kita harus ke Yunani untuk mempelajari etika seperti anggota dewan, itu nggak perlu ya. Karena negara Yunani modern itu berbeda dengan Yunani yang saya maksud gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen mempelajari ilmu-ilmu ataupun filsafat Yunani, teman-teman mungkin bisa baca beberapa buku yang gue tahu ini bisa buat mempermudah teman-teman mempelajari filsafat Yunani juga, seperti contohnya Alam Pikiran Yunani karya Muhammad Hatta, bapak proklamator kita. Lalu juga ada buku Republik karya Plato, ada juga buku Retorika karya Aristoteles. Dan saran gue banget sebelum kalian ngebaca buku-buku itu, coba pelajarin deh sedikit-sedikit soal mitologi Yunani, karena yang namanya buku-buku Yunani itu nggak terlepas dari kekayaan kultur mereka juga. Jadi mungkin mereka akan memperkenalkan kita kota-kota mereka yang di zaman dulu yang mungkin kita nggak tahu gitu. Jadi supaya nggak kosong-kosong banget, mungkin bisa belajar dari mitologinya yang paling gampang dan paling mudah untuk di search hari ini. Nah, itu aja mungkin hal-hal yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat, dan kalau memang ada yang kurang boleh tolong ditambahin di kolom komentar. Kira-kira apa lagi yang pengen gue bahas, bisa ditambahin juga. Gue Prayoga Salim, mari kita mulai revolusinya.